Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Kapolsek Cakung Polres Metro Jakarta Timur, AKP Komang Karisma membagikan sembako dari Aslok Polri kepada personel Polsek Cakung, ASN, PHL, dan warga kurang mampu di sekitar kantor Mapolsek Cakung, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk perhatian kepada seluruh personil Polri, ASN, dan PHL yang sudah bekerja maksimal dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Adapun jumlah sembako yang dibagikan sebanyak 140 paket yang terdiri dari minyak goreng 1,4 liter sebanyak 140 bungkus dan susu krim ukuran 1,4 liter sebanyak 140 bungkus. Sembako ini dibagikan kepada personil Polsek Cakung, ASN, PHL, dan warga kurang mampu yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan baksos, yaitu sebanyak 10 liter minyak goreng dan 10 kaleng susu per orang. Penyidikan maupun lapangan sama-sama oke ya. Penyidikan komunikasi juga sudah oke antara penyidik ke saya juga. Jadi semua saya merasa terkontrol ya, dari ujung ke ujung. Saya merasa ringan bebannya ya, merasa ringan dan merasa saya bisa mengontrol ya. Tidak ada yang tidak saya ketahui dari semua lini atau masing-masing satuan. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, pertama para kanit ya, para kanit dan para panit. Padahal juga bisa secara pribadi minta maaf ya. Maksimal juga nama harus selamat dinas bersyukur ya sampai dengan detik ini. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya. Setelah ini bisa menyesuaikan kegiatan masing-masing. Kegiatan ini diharapkan terus berlanjut sebagai sarana memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman serta harmonis. Dari tim Humas Polres Metro Jakarta Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko memberikan arahan kepada anggotanya untuk menanamkan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingar Sosung Tulodo, yang berarti di depan memberikan contoh dan di tengah memberi semangat untuk anggotanya. Kapolres Serang berharap kepada anggotanya agar menanamkan semboyan tersebut supaya bisa menjadi contoh yang baik kepada anggota yang lain dan bisa menjadi motor penggerak bagi anggotanya untuk berkelakuan baik dan selalu turun di masyarakat. Senyum. Senyum. Ya. Siap, jaga kesehatan. Siap, ya. Kapan pensiun? Bulan ini. Cepet amat. 58 tahun ya? Ya udah bisa dipercepat nggak Pak? Mungkin pensiun. Aku udah bosen lihat kamu. Pagi ini ada beberapa arahan yang perlu saya sampaikan terkait dengan kita semua. Yang pertama, sebagai bentuk introspeksi dan koreksi bagi saya sendiri, baik para Kapolsek, para pejabat utama, dan para komandan di level menengah, Hatim Kanit. Ke depan kita harus lebih bisa memberikan contoh dan suri teladan bagi anak buahnya. Saya adalah tipe pemimpin yang mungkin tidak suka dengan komandan-komandan yang lebih senang dalam kamar atau panglima komando dalam kamar. Sukanya memerintah, sukanya menyuruh, tapi tidak memberikan contoh pada anak buahnya. Kalau kita masih ingat kata-kata Ki Hajar Dewantara, Ingar Sosung Tulodo, di depan harus berikan contoh, maka kemungkinan yang di tengah juga nggak enak akan ikut bergerak, pun demikian yang di belakang akan mendukung kita semua. Kemudian yang kedua, rekan-rekan semuanya, kita digaji, kita diberikan tunjangan ini bukan hanya sekedar mencari pekerjaan atau pengabdian semata. Ini adalah pilihan hidup. Ketika pekerjaan kita sudah menjadi pilihan hidup kita, maka jadikan pekerjaan itu sebagai hobimu, maka insya Allah akan kau rawat dan kau pelihara dengan baik. Namanya hobi kadang-kadang kita harus siram tiap hari. Yang disiram tiap hari kadang-kadang juga akarnya busuk. Kadang-kadang ketika ada daunnya satu yang menguning, ya harus segera kita potong agar tidak merusak daun yang lain. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan semuanya, penyakit kronis yang sudah disembuhkan di organisasi kita adalah acuh dan cuek, baik secara interpersonal, secara internal maupun secara eksternal. Ketika penyakit ini sudah menjadi kronis, maka organisasi yang kita cintai ini berjalannya tidak dengan sempurna. Terus bagaimana cara menyembuhkan?
Ya harus dari diri kita sendiri. Rekan-rekan harus punya imun. Imunnya hanya ada 3 rekan-rekan. Kemauan, kemampuan, dan kesungguhan. Kalau udah punya kemauan, sungguh-sungguh melaksanakan tugas, dan punya kemampuan, insya Allah organisasi yang kita cintai ini akan semakin dengan baik. Jangan saling melemahkan satu sama lain. Kita harus saling menguatkan. Jangan merasa punya pekerjaan yang lebih dominan dengan yang lain. Kita hanya punya pekerjaan yang berbeda saja. Dan arahan saya yang terakhir masih seperti yang dulu. Mudah-mudahan kita menjadi Kapolres bagi diri kita masing-masing. Perhatian selesai. Masih Pak Kasat. Siap. Masih Pak Saudara. Siap. Kumismu bagus sekali. Siap, Komandan. Rapi kayak taman saya. Siap. Siap, Kita pernah ketemu di mana? Siap. Drum din, Komandan. Ngapain? Jaga, Komandan. Oh ya, Siap. moncrot. Pemirsa, dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi layanan kepolisian serta melaporkan gangguan Kamtipmas dengan mudah dan cepat tanpa harus datang ke kantor kepolisian, Polres Boyolali Polda Jawa Tengah hadirkan layanan dalam genggaman Si Boba atau Polisi Boyolali Baik yang memberikan solusi cepat layanan kepolisian untuk warga Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pinggir saya harus tunggu balapan ya. Loh, balapan kok nang kene ra etokno Mas. Wes, Mas, Nang desa balapan barang pinggir, kok. Lapor lewat WA Si Boba wae lah. Lapor Pak, ini ada balap liar di Kelaitan Kepitang Nogosari Boyolali di depan bengkel bubut motor Pak, segera diamankan ya. Siaga Dolmas mengimbau, mohon izin untuk segera mundur ke TKP, menindaklanjuti kegiatan balap liar yang dibuka untuk lokasi saya terlok di HP pasukan siaga Dolmas. Sekian anak-anak. Nah, buat masyarakat Boyolali, jika jenengan sedanten mengalami gangguan Kamtipmas, jangan ragu lapor ke Si Boba, Polisi Boyolali Baik dengan nomor 0823 2694 8383. Lur, jangan lupa dicatat, disimpan nomornya Si Boba nggih Lur, dan dapatkan pelayanan terbaik dari Polres Boyolali. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho melaksanakan kegiatan olahraga bersama TNI Polri di lapangan Kartika Kodam Jaya, Jakarta Timur. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho melaksanakan kegiatan olahraga bersama dengan anggota TNI di lapangan Kartika Kodam Jaya, Jakarta Timur. Kegiatan olahraga bersama ini bertujuan untuk mempererat sinergi dan soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Selain sebagai ajang meningkatkan kebugaran jasmani, olahraga bersama juga dimanfaatkan untuk membangun semangat kebersamaan antar aparat keamanan. Dengan kegiatan ini diharapkan hubungan kerjasama antara TNI dan Polri semakin kuat dan efektif dalam mendukung stabilitas keamanan di wilayah masing-masing. Sementara itu, pemirsa, masih dalam rangka Hari Lahir Pancasila, Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol Muhajir sebagai Inspektur Upacara memimpin upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila ke-80 tahun 2025 di halaman apel Mapolres Nabire. Kegiatan ini diinisiasi oleh Polda Papua Tengah dan Polres Nabire sebagai bentuk penghormatan terhadap ideologi bangsa. Peringatan ini menjadi simbol persatuan serta penegasan kembali komitmen terhadap nilai luhur Pancasila dalam kehidupan. Pancasila dinilai memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu bangsa dalam keberagaman dan kemajuan teknologi digital. Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045,
Penguatan ideologi Pancasila menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Polri menyerukan kolaborasi lintas sektor termasuk aparat keamanan sebagai garda terdepan menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Program-program pembinaan terus digulirkan agar nilai Pancasila diterapkan secara nyata di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari Tim Humas Polres Nabire Polda Papua Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho melakukan penutupan turnamen futsal Kapolres Cup 2025 babak final yang diselenggarakan di Gor Nambo, Jalan M. Toha, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho secara resmi menutup turnamen futsal Kapolres Cup 2025 yang digelar di Gor Nambo, Jalan M. Toha, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang pada Selasa 3 Juni 2025. Turnamen ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 serta sebagai upaya membangun solidaritas antar forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga kondusivitas khususnya di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.